warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran pagi hari ini dikarenakan Ibu tidak bisa mengikuti atau ke kelas kalian dikarenakan ada halangan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah contoh peristiwa titik air di sekitar gelas yang berisi es sirup yang berwarna merah. Nah, di mana titik air tetap berwarna bening, tidak merah sesuai warna sirup. Peristiwa tersebut diakibatkan karena adanya perpindahan kalor di sekitar dinding gelas, sehingga udara di sekitar gelas menjadi lebih dingin dan udara di sekitar berubah menjadi titik-titik air. Oke, kenapa Ibu mengambil sebuah contoh peristiwa tersebut? Karena Ibu mengambil sebuah KD 3.4, yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Nah, Ibu harap tujuan pembelajaran pagi hari ini kalian dapat menjelaskan perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, terus kalian dapat menjelaskan pengertian entalpi suatu zat dan perubahannya. Oke, kita mulai saja materi pagi hari ini, yaitu konsep entalpi reaksi. Nah, jangan lupa kalian juga mencari atau membaca sebuah literatur di internet maupun jurnal dan buku-buku SMA. Nah, kita mulai saja. Yang pertama kita bahas tentang entalpi, yaitu lambangnya H. Nah, yaitu energi kimia yang terkandung dalam suatu sistem. Entalpi suatu sistem tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi, yaitu lambangnya delta H, yang menyertai perubahan tersebut. Perubahan entalpi, yaitu delta H, menunjukkan banyaknya kalor yang diserap maupun yang dilepas dalam suatu reaksi. Itu reaksi atau reaktan yang menghasilkan C plus D, yaitu hasil reaksi atau produk. Kalau yang A plus D ini reaksi atau reaktan, dan C plus D ini hasil reaksi atau produk. Nah, jadi besarnya perubahan entalpi itu delta H sama dengan H hasil reaksi dikurang H reaksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepaskan kalor. Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, contohnya reaksi eksoterm adalah pelarut kapur dalam air. Nah, maksudnya pelarut kapur dalam air ini, jadi jika kapur dilarutkan dalam air, maka di dalam tabung reaksi tersebut akan terasa panas dan suhunya selalu naik. Nah, selanjutnya yaitu pembakaran bensin. Ibaratnya seperti sepeda motor yang selalu bergerak, maka terasa panas pada mesinnya. Nah, selanjutnya yaitu ledakan bom, pembakaran api, pembakaran kayu. Maksudnya ini, jadi terasa di sini adalah suhunya selalu naik. Nah, selanjutnya contoh penulisan reaksi eksoterm sebagai berikut, yaitu 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3. Nah, maksudnya dalam reaksi ini sistem melepaskan kalor. Nah, kalor ini berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, sehingga delta H-nya ini yaitu negatif 92 kJ.
Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi endoterm. Nah, yaitu reaksi yang menyerap kalor, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, contohnya reaksi endoterm adalah fotosintesis yang menyerap energi atau kalor dari matahari. Nah, selanjutnya itu pelarutan urea dalam air. Nah, jika urea dilarutkan dalam air di dalam tabung reaksi, nah tabung reaksi tersebut akan terasa dingin. Nah, selanjutnya itu pembekuan es akan menyerap energi sehingga merubah air menjadi beku. Nah, contohnya penulisan reaksi endoterm sebagai berikut, yaitu reaksi 2NH3 menghasilkan 3H2 plus N2. Nah, reaksi ini yaitu kebalikan dari reaksi eksoterm yang udah Ibu jelaskan. Nah, maka delta H ini berarti dia menyerap kalor. Nah, kalor ini sehingga dia menghasilkan positif, yaitu 92 kJ. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar atau delta H. Yang pertama kita bahas yaitu tentang perubahan entalpi pembentukan. Nah, standar lambangnya delta HF, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Contohnya, K ditambah 1/2 Cl2 ditambah 1/2 O2 menghasilkan KClO3. Jadi, ditekankan perubahan entalpi pembentukan ini adalah 1 mol zat. Nah, koefisien KClO3 ini adalah 1. Jadi, tidak boleh yang lain. Tetapi, koefisien yang lain itu boleh angka pecahan. Selanjutnya yang kedua, yaitu perubahan entalpi peruraian. Standar lambangnya delta HD, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Contohnya, H2O menghasilkan H2 ditambah 1/2 O2. Di sini yang ditekankan dari perubahan entalpi peruraian yaitu 1 mol itu H2O. Nah, koefisien 1 sedangkan terurai menjadi unsur-unsur yaitu H2 unsur-unsur ini H2 ditambah setengah O2 ini boleh pecahan. Oke. Pada pembelajaran pagi hari ini, nah kan materi jenis-jenis perubahan entalpi standar kan belum selesai. Nah, itu sebagai tugas kalian untuk mencari literatur di jurnal-jurnal ataupun buku untuk melengkapi catatan kalian, lalu kirimkan ke emailnya Ibu. Jangan lupa untuk menonton percobaan praktikum reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal kepada kalian agar Ibu mengetahui sampai mana kalian memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Batas waktu pengumpulan Ibu kasih 2 hari. Nah, nanti kalian kirim ke emailnya Ibu. Nah, nanti yang lebih cepat mengirimkan ke Ibu tugasnya, dia akan mendapatkan nilai plus. Jika dia terlambat, dia akan mendapatkan nilai min. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.